Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Kenapa dari awal-awal penanganan itu tidak dilakukan dengan baik? Oke. Karena apa? Karena memang kita lihat, maaf saya harus berani katakan, 3 kali presiden datang ke Aceh itu nggak ada statement dan kebijakan yang kemudian bisa merubah keadaan. 3 kali loh. Oke. Ini yang keempat, yang kelima saya nggak bicara lagi lah. Tapi 3 kali presiden ke Aceh, nggak ada statement dan kemudian kebijakan yang lahir yang kemudian bisa merubah keadaan pada saat itu. Ini yang juga kita sayangkan. Ya nggak tahu saya apakah kemudian ya macam-macam lah tanggapan di lapangan kan oleh masyarakat. Ya. Apa itu juga yang mempengaruhi gerakan itu sampai saat ini juga tidak seolah-olah tidak masif? Kalau sekarang udah lebih lah ya. Karena apa? Karena memang juga korban bantu korban, para relawan, kemudian daerah-daerah lain di Indonesia juga kan ikut membantu di Aceh dan Sumatera, khususnya Aceh. Nah, ini yang kemudian kan yang mungkin, maaf saya bilang, pemerintah Indonesia juga malu-hati kan. Mau nggak mau, ya makanya kemudian ada pertentangan, ada relawan yang kemudian dianggap melawan bersaing dengan negara. Ini kan sesuatu yang menurut saya bentuk dari kemudian negara melihat kondisi bencana yang terjadi, kemudian relawan ataupun NGO asing itu dianggap saingan, sehingga ya mungkin dibatasi, mungkin ya dibatasi lah seperti itu. Ya, itu yang kita lihat kan hari ini. Kalau kita lihat nih, masyarakat awam melihat dari sebaran video yang ada di cyberspace, kondisi secara umum masyarakat terdampak sudah berubah, sudah mulai membaik, tetapi belum mencapai taraf yang standar lah untuk hidup mungkin, Pak. Biasa memang pada saat bencana di awal-awal kan kita kan lebih coba bertahan diri, survival. Dan hari ini sudah sebulan lebih, saya kira sudah nggak bicara lagi survival, karena memang apalagi pintunya sudah semakin dibuka, NGO asing bisa masuk, bantuan-bantuan sudah mengalir. Nah, yang sekarang kendala yang di lapangan, masyarakat juga harus bisa dapat tempat hunian yang layak, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan. Anak-anak udah mulai bandel di lapangan karena di kampung-kampung, karena mereka kan nggak bisa ke sekolah gitu, nggak bisa mengaji. Yang biasa pulang sekolah mengaji, hari ini kan nggak terjadi itu. Itu ditambah lagi dengan bagaimana ekonomi keluarga. Ini kan jangka panjangnya kan juga akan sangat berdampak dari mana mereka mendapatkan duit untuk terus bisa menghidupi keluarganya, kemudian membenahi pemukimannya atau rumahnya. Ini kan juga jangka panjang yang menurut saya, belum lagi psikologis anak-anak, ya perempuan, ya kan, ya termasuk kepala rumah tangga juga. Ini kan nggak gampang juga dia, bagaimana kerjaan dia, bagaimana ekonomi keluarga ke depan. Jadi banyak PR yang menurut saya memang ya sebenarnya pengalaman tsunami itu kan pengalaman yang sangat berharga, pengalaman yang sangat mahal. Ya kita bayar, ya mungkin tinggal dilihat, kemudian diadop, kemudian ya mungkin ada modifikasi bisa dilakukan, dan itu bukan hal yang mudah juga kita dapatkan pengalaman tsunami itu, dan ini mungkin bisa diterapkan. Dan saya kira pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh, dan pastilah akan menerapkan pendekatan-pendekatan dan kemudian apa yang perlu kurang dalam pendekatan tsunami kali ini bisa dipakai, diperbaiki. Ya, memang kalau
kalau kita perhatikan, saya juga melihat waktu tsunami bagaimana, waktu kejadian sekarang juga bagaimana. Waktu tsunami juga kayaknya pembersihan lapangan jauh lebih cepat daripada saat ini. Karena mungkin beda materialnya juga, yang turun di sini gelondongan, yang dibawanya gelondongan, bukan cuman air yang dengan sampah-sampah yang terbawa air gitu kan. Nah, kalau kita lihat sampai sekarang, gelondongan itu juga masih berserak di mana-mana, terutama di kawasan yang terdampaknya kalau saya lihat sangat parah. Kampungnya hilang dan segala macam. Nah, gelondongan itu sendiri kalau dalam frame beberapa masyarakat yang pernah saya ikuti di media sosial, seharusnya kan itu bisa menjadi bahan tersendiri bagi masyarakat setempat untuk memperbaiki huniannya, ya, dalam frame awam yang nampak begitu. Tetapi apakah ada tempat untuk mereka membangun itu? Karena tempat yang ada di tempat kayu-kayu itu pun nggak mungkin, karena sementara kampungnya ada di bawah situ. Ya, ada beberapa kampung yang kemudian kampungnya habis digerus, atau yang hari ini memang endapan lumpurnya itu kan sampai 1,5 meter. Ya. Itu kan enggak juga. Misal dibangun di situ kan mungkin secara konstruksi, secara pembangunan itu kan harus ada kajian-kajian yang lebih mendalam. Secara garis besar resikonya tinggi kelihatannya. Ya, nah, itu kan nggak bisa gitu. Tapi juga kan menurut saya memang harus ada kebijakan yang kemudian masyarakat bisa memanfaatkan apa kayu-kayu yang memang bisa dia untuk menyiapkan perumahannya bagi yang pemukiman atau lahannya masih bisa dia manfaatkan, masih bisa dia tempati. Menurut saya kebijakan itu harus segera juga, biar recovery masyarakat ini kan cepat. Jadi dia jangan hanya menunggu dari pemerintah, karena kalau juga dia nggak punya kegiatan, dia juga nggak punya harapan, ini kan membuat situasi sosial juga menjadi rawan. Justru ini yang saya lihat, kayu yang ada jadi kendala bagi mereka itu malah bisa menjadi potensi yang baik buat mereka. Seandainya pemerintah memfasilitasi mereka dengan chainsaw, nggak usah kita bilang chainsaw, sekarang banyak sawmill kecil yang bisa dimobilisasi ke lapangan sehingga mereka bisa dipekerjakan untuk memproduksi papan, kayu dan segala macam. Lebih cepat recovery. Jadi korban bisa lebih cepat recovery dengan dirinya sendiri. Betul. Ya, ini harus difasilitasi oleh pemerintah dengan memanfaatkan kayu-kayu gelondongan yang memang dia bisa manfaatkan. Tapi kabarnya pula yang kita dapat di lapangan, kabarnya pula kayu-kayu yang bagus sudah ada yang menyelamatkan, Pak. Itulah. Ya nggak ngerti juga kita. Jadi negeri ini kan di tengah bencana seperti itu juga ya tidak terawasi. Negara juga ya nggak ngerti kita. Kalau kita bilang negara nggak tahu, maaf saya bilang. Babinsa sampai ke kampung-kampung ada. Nggak mungkin nggak tahu. Gitu. Ya kan? Ya. Betul. Ya, kadang-kadang pertanyaan yang kita munculkan jadi di TNI ada, di Polri ada. Jadi nggak mungkin. Malahan informasi lebih mudah kita dapat dari media. Iya. Atau dari wartawan. Bukan negara, ya kalau nggak mungkin lah. Kalau nggak tahu itu, saya kira nggak mungkin itu. Dan memang ya hal-hal seperti ini ya salah terjadi di negeri kita. Ya, mungkin pemerintah Aceh mungkin berpikiran untuk bisa memfasilitasi hal-hal seperti ini, Pak. Mengingat banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari kayu itu. Bahkan saya lihat dari bantuan-bantuan yang dikirim ke sana, kompor gas. Sementara akses masyarakat untuk membeli gas itu sangat berat di sana. Kenapa nggak dibikin di situ kompor biomasa yang bisa memanfaatkan cipingan kayu di sana? Itu kan lebih masuk akal sebetulnya. Mereka nggak perlu lagi beli bahan bakar. Ya,
saya kira kan nggak semudah itu juga. Tapi kalau pemanfaatan seperti itu pasti dilakukan dan sudah dilakukan. Jadi dapur umum waktu itu juga kan gas kita kan agak sulit itu. Jadi memang kayu-kayu itu dimanfaatkan di dapur-dapur umum itu sempat dimanfaatkan juga. Tapi begitu ada isu pemanfaatan itu juga diperingatkan, ya jadi masyarakat juga agak takut. Ya, karena kadang-kadang memang banyak hal yang masyarakat tidak ketahui dan tapi ketidaktahuan masyarakat itu jangan pula menjadi kesempatan bagi kelompok tertentu untuk mengambil manfaat gitu, Pak. Ngertilah kita negeri ini, Pak. Tapi saya mau tahu. Saya bisa komen lagi itu. Ya, susah komen ya. Masyarakat jadi marah itu, Pak. Jadi marah itu. Takut saya kan jadi anarkis. Nanti misal dibakar itu kan jadi masalah lagi. Oh iya. Jadi negara membuat kemudian masyarakat untuk dibangun kemarahannya. Ya, ini kan bahaya. Ya. Seharusnya itu cepat harusnya disikapi. Dalam kondisi korban seperti itu kan emosinya kan mudah tersulut karena kan kondisi emosinya kan masih labil itu. Oh, sangat labil masih, Pak. Bagaimana ke depan dia kan, bagaimana keluarganya. Jadi kan mudah terpancing juga dan negara membiarkan itu. Ya. Karena banyak hal yang seharusnya tidak dilakukan menjadi dilakukan gitu. Jadi kami mau tahu kira-kira ini kan sudah sebulan lebih. Pemerintah Aceh, kalau Bapak lihat, punya rencana tersendiri nggak untuk mempercepat pemulihan di ekonomi masyarakat terutama, Pak? Ini kan nggak gampang juga. Kalau daerah hari ini, jangankan daerah defisit, negara aja defisit. Ya. Ini kan nggak gampang juga ini. Pastilah. Saya kira yang pertama sudah dikeluarkan itu SK rehab rekon oleh Gubernur Aceh. Semua dinas dilibatkan di dalam struktur rehab rekon tersebut. Mudah-mudahan bisa maksimal. Oke. Pasti sudah ada rencana-rencana yang kita harapkan bahwa lesson learned dari tsunami itu dipakai dan alumni Badan Rehab Rekonstruksi Aceh itu BRR itu kan juga banyak gitu. Ya. Dan mereka banyak pengalaman. Menurut saya ini menjadi perhatian pemerintah Aceh juga untuk bila memang dibutuhkan, saya kira pasti mereka mau bila diajak dan kita belajarlah. Artinya dengan pengalaman tsunami, penanganannya kita bisa lebih selangkah lebih maju. Kalau di tsunami dulu kan cepat ada daerah relokasi, Pak. Ditentukan daerahnya dan lahannya. Sekarang gambarannya itu mudahkah untuk dilakukan atau akan memakan waktu lama? Sudah. Okay. Kan sudah mulai dibangun wilayah hunian sementara. Oke. Dan saya kira pasti lebih cepat penanganannya. Apalagi hari ini kritik-kritik sosial dari masyarakat yang kritis juga sudah semakin diterima oleh pemerintah dan ini menjadi warning dan semangat untuk masyarakat juga untuk segera bisa recovery kembali. Saya kira lebih cepat. Oke. Karena jumlahnya dibandingkan dengan tsunami tidak terlalu lah ya. Ini kan lebih pada yang terisolir banyak. Betul. Nah, problemnya seperti ini. Problemnya ini kan situasi iklim atau curah hujan ini kan juga masih labil. Belum stabil memang. Belum. Jadi kan memang kan di akhir Desember ini kan curah hujan kan tinggi. Ya. Nah, ini yang menurut saya jadi kendala karena apa?
begitu akses atau jalan sudah dibuka, kemudian ini mudah longsor karena memang kondisi tanah yang jenuh, kemudian lereng-lereng yang labil, yang sudah longsor dibersihkan, kemudian ini mudah longsor lagi. Iya. Nah, ini yang mungkin memperlambat dari proses baik distribusi logistik, bahan bangunan, dan proses retekton. Dan ini yang menurut saya dibutuhkan keseriusan penanganan. Karena jembatan-jembatan juga kan banyak yang Masih sudah belum nggak bisa nyambung ya. digunakan lagi. Iya. Ya, menurut saya harus menjadi prioritas juga Transportasi. transportasi dan juga jalan-jalan ini memang harus disiapkan. Kalau enggak kan juga memperlambat nanti proses retekton. Komunikasi udah oke Pak ya? Komunikasi sementara insya Allah. Tapi karena komunikasi itu juga ada hal yang agak menakutkan bagi kita umumnya masyarakat Pak. Karena mudah mulai terjadi gesekan dengan munculnya bendera-bendera yang katanya juga membuat gesekan tersendiri. Hal seperti itu di Aceh sebetulnya bagaimana sih Pak? Ya, ini kan harus direspon dengan positif ya. Jangan hanya dilihat masa lalu. Ini kan bagian dari harus, kalau kami katakan, ini kan sebenarnya kan bentuk-bentuk dari akumulasi juga dalam kondisi hari ini yang penanganan kita yang dari awal ya sedikit telat. Nah, ini kan bentuk-bentuk akumulasi di lapangan. Nah, bentuk akumulasinya ya dipicu dengan hal seperti itu. Saya kira Gubernur Aceh, mantan Panglima GAM, dan pasti beliau juga kan nggak mau juga. Ya. Nah, ini yang menurut saya harus ditutupi dengan kerja-kerja cepat, skala prioritas disusun, dan tentu ya anggaran juga harus siap. Ya. Kalau nggak seperti itu, maka mudah terpancing masyarakat di lapangan. Jadi hal itu sebetulnya tidak menjadi hal yang dominan dalam pergerakan masyarakat setempat ya Pak? Nggak usah ditanggapin terlalu berlebihan. Oke. Ditanggapin saya kira belum bisa, tapi jangan berlebihan. Ditanggapi ya pasti kan? Perlu kan? Pasti perlu, tapi jangan berlebihan. Karena nanti berlebihan kan muncul masalah baru. Tapi memang yang semua berlebihan itu nggak boleh Pak. termasuk diskusi kita ini juga nggak boleh berlebihan ternyata Pak. Nggak bisa. Makanya saya coba menilainya seimbang mungkin lah, seobjektif mungkin dan senetral mungkin. Karena yang kita harapkan kan penanganan ini kan segera cepat teratasi. Kondisi hari ini harus cepat berubah. Masyarakat korban harus bisa segera mendapatkan hak-haknya. Kan itu yang kita harapkan semua. Betul. Kita mau lihat lagi anak-anak kita sekolah, pergi mengaji, tersenyum, walaupun dia nggak normal kali lah hidupnya. Kan itu yang kita ingin. Ya, yang kita lihat bahaya kalau anak menganggap hal ini adalah hal yang wajar dan akan begitu terus, nanti kedepannya tidak baik buat mereka. Jadi karena saya juga pikir kita harus menjaga banyak hal, dan kalau kita banyak bicara, banyak hal yang bisa muncul, saya rasa kita palahin sampai sini boleh kan Pak? Terima kasih nih. Nanti kalau diajak dalam podcast ini. Tapi kalau nanti ada hal yang kami perlu ajak diskusi dengan kawan-kawan di Aceh, Bapak masih berkenan kan? Masih berkenan. Kalau perlu nanti saya rekomendasi teman-teman saya. Oke, kami menunggu rekomendasi itu dan kami berharap segala sesuatu itu transparan dan cepat terjadi perbaikan, bukan perubahan. Kalau perubahan pasti semua setiap hari ada perubahan, tapi yang kita harapkan perbaikan ke depan Aceh itu akan lebih baik. Sampai di sini dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.